Halo guys, kembali lagi di channel Ilmuwan Muda. Nah, kali ini kita di session bedah skripsi lagi. Untuk kesempatan kali ini kita bersama dengan Kak Dedi Dwi Setiawan dari jurusan akuntansi. Oke, selamat pagi Kak Dedi. Pagi ya ini. Oke, nah Kak. Oke teman-teman, sebelum itu untuk kalian yang pengen tanya-tanya seputar jurusan akuntansi, masih bingung seputar skripsinya setelah kita nanti bedah. Nah, kalian bisa tanya langsung DM di Instagram Kak Dedi, bisa di mana Kak? Di @dedeng. Di @dedeng gitu ya? Ya. Oke, nanti kita tampilkan di sini. Oke. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya kalian nih teman-teman tidak ketinggalan update video dari Ilmuwan Muda. Oke, langsung saja kita lanjut ke video berikut ini. Oke teman-teman, nah selamat pagi Kak Dedi. Kak Dedi nih, Dedi Dwi Setiawan. Panggilannya siapa Kak? Dedi? Dedeng. Beda. Oh beda. Nggak ada di tiga nama itu? Enggak ada di tiga nama, cuma lebih akrab aja ke teman-teman namanya gitu. Dedeng. Oke. Kak Dedeng berarti ya sama ya. Oke Kak Dedeng, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan, nanti kita ada nih sekitar 9 pertanyaan untuk membedah skripsinya Kak Dedeng. Nah, Banyak. Lumayan. Sebelum lanjut, nah mungkin Kak Dedeng bisa memperkenalkan diri Kak Dedeng ke teman-teman supaya teman-teman lebih tahu, lebih kenal dan lebih akrab siapa Kak Dedeng ini. Oke, silakan Kak. Oke. Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi Dwi Setiawan dan lebih akrab saya panggil Dedeng. Dan saya sekarang kerja di PT Ciljidang Indonesia di bagian manajemen accounting. Dan saya lulusan S1 akuntansi UIN Malang angkatan 2013, lulus tahun 2018. Jadi molor lebih dari 4 tahun. 18. Berarti lulusnya semester? Lulus semester 9. Oh 9 ya. Sibuk di organisasi biasa. Aman lah, nambah satu semester masih wajar. Aman ya. Terus sekarang berarti kerja di mana nih? Di PT Ciljidang Indonesia. PT Ciljidang Indonesia. Itu lokasinya di mana? Lokasinya di Pasuruan, di jalan di daerah Kecamatan Rejoso. Oh, oke. Nah, Kak Dedeng ini selain itu sekarang kegiatannya aktif di mana selain kerja? Banyak sebenarnya. Mungkin ada kesibukan lain? Oh, tentunya pasti ada, nggak harus kerja dong. Yang pertama saya juga sibuk di Karang Taruna Desa. Kemudian yang kedua terkait hobi musik, yang ngeband setiap Sabtu atau Minggu, setiap weekend pasti nyempetin ke teman-teman buat ngeband bareng gitu aja sih. Dan juga apa namanya? Berarti ada grup band ini? Oh pasti ada dong. Dari udah lama? Sudah lama. Dari mahasiswa dulu. Namanya sebutkan nggak ini? Oh, boleh sebutkan, silakan namanya Of Absolute Zero. Kemarin habis launching album, ya alhamdulillah diterima baik sama masyarakat, meskipun pendengarnya ya anak-anak indie, bukan anak-anak orang tua gitu. Iya. Bisa kalian nanti cek, nanti kami sampaikan, mungkin kami kasih di deskripsi, bisa nanti siap. masukkan. Oke Kak Dedeng, lanjut. Ya. Langsung saja kita mulai pertanyaan tentang skripsinya, bisa? Oh siap. Boleh. Nah gini Kak, untuk yang pertama nih Kak, pertanyaannya seperti ini. Nah, terkait judul skripsi ini. Nah, mengapa kok tertarik mengangkat judul yang diteliti Kakak dulu waktu di S1-nya? Apa sebenarnya judul itu disarankan oleh dosen, oleh teman, atau seperti apa? Oh gini, kalau terkait judul sebenarnya ceritanya agak panjang sih. Enggak apa? Oh mungkin itu dulu. Bisa dikenalkan atau bisa disampaikan judulnya dulu. Oh, belum disampaikan. Oh iya. Judulnya tentang rancangan penerapan SAK entitas mikro kecil menengah. Jadi apa itu SAK MKM? Karena pada tahun 2017 itu ada standar baru, istilahnya hal fenomenal dalam dunia akuntansi pasti selalu update aturan-aturan. Itu terkait mencakup usaha UMKM. Nah, karena selama ini kan SAK UMKM itu nggak ada, atau standar untuk UMKM itu nggak ada. Gitu. Include sama SAK etap tentang kooperasian. Cuma sekarang pada waktu itu pada tahun 2017 ada dipublikasikan bahwasanya SAK UMKM ini dikhususkan ke UMKM karena lebih
simple untuk dilaporkan dengan sesuai standar akuntansi. Oh, gitu. lebih simpel, lebih mengena gitu ya. Betul lah ya. Oh, berarti itu waktu itu emang judulnya terinspirasi sendiri dari apa? Keseharian dari kuliah atau gimana? Ketika dulu itu ikut seminar di Unmer. Oh, pernah seminar di Unmer. Di Unmer ada SAKMKM. Apa sih SAKMKM? Tak telisik-telisik. Oh, ternyata hal baru di dunia akuntansi. Makanya sebagai mahasiswa, kenapa ada hal yang baru, kenapa nggak diterapkan aja di skripsi? Itu jadi tujuan saya buat gitu ya, gitu. di deskripsi itu. Jadi judul skripsi itu bisa didapatkan dari ikut seminar juga. Oh iya, jelas, tentu saja. Nggak melulu dari dosen. Nggak perlu, yang Atau penting harus ada fenomena tersenyum. apapun pakai aja. Oh gitu, oke. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu tadi sudah menjawab lah. Jadi seputar judulnya dari mana sudah mengena itu. Oke. Yang melatar belakangi penelitian tersebut. Nah, kenapa kok Kak Dedeng ini meneliti seputar hal yang dianggap baru tadi kita? Latar belakangnya apa sih? Apakah karena tadi lebih cocok, lebih simpel atau seperti apa? Yang pertama memang itu UMKM terutama di Kota Malang kan banyak sekali, bahkan sampai ribuan. Menjadi prospek khusus ketika itu nanti akan diterapkan di UMKM. Dan saya juga merasa bahwasanya pelaku usaha sekecil apapun itu harus tahu tentang laporan keuangan. Betul. Ya kan? Biar apa? Biar nanti usahanya itu ketika melaporan keuangan, kita membutuhkan dana atau ke lembaga lain, itu bisa melaporkan sesuai standar akuntansi yang sudah berlaku. Dan kemudian kedua, fenomena di dunia akuntansi ini sangat jarang sekali, bahkan 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Dan kebetulan di fenomena itu tahun 2017 muncullah SAKMKM. Muncul istilah itu gitu. Yang selama ini nggak ada di dunia akuntansi. Jadi ada istilahnya dua yang melatar belakangi Ya, betul. penelitian tersebut. Oke. Kak. Lanjut ke penelitian, maksud saya ke pertanyaan yang ketiga ini Kak. Nah, terkait jenis penelitian yang digunakan. Apakah penelitian akuntansi itu masuk yang untuk judulnya Kak Dedeng ini? Apakah kualitatif, kuantitatif seperti itu, atau ada model penelitian yang lain gitu, jenis penelitiannya? Penelitian yang saya teliti lebih ke kualitatif. Lebih kual ya berarti? Kualitatif, jadi Berarti wawancara. lebih ke wawancara ke responden, lebih ke angket gitu juga. Pakai angket nggak? Enggak. Wawancara langsung kepada ownernya sama staf adminnya, kemudian laporan seperti apa. Bener-bener ini istilah wawancara khusus, istilah mengaudit ini apa. Seperti itu. Asik lah wawancara. Oh gitu. Oke. Kualitatif. Lebih ke kualitatif. Oke, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Ya. Terkait metode penelitiannya. Nah, secara mudah metode penelitiannya itu seperti apa? Maksudnya dulu cara nelitinya itu gimana gitu? Cara nelitinya. Yang pertama dulu gini, kasusnya sebenarnya nggak boleh karena itu rahasia perusahaan. Kasusnya nggak boleh diteliti. Apa diteliti? Ini bukan. Nah, kasusnya dulu ketika saya neliti UMKM, kan rahasia ini usaha kan, Rahasia laporan keuangan. UMKM-nya. Ya. Kenapa kok mau tanya-tanya dalam-dalamnya gitu loh? Karena saya menyanggah Pak ini ada fenomena baru dan Bapak harus melakukan biar usaha Bapak lebih baik terkait laporan keuangannya. Makanya saya menyodorkan ini loh Pak, standar akuntansi yang benar-benar harus bisa diterapkan ke pelaku UMKM gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya banyak nanti di sana. Laporan lebih rapi, usaha lebih bagus, planning nanti usahanya seperti apa bisa ketata. Akhirnya dari itu proses wawancara, kemudian proses pembuatan laporan keuangan ini saya merekomendasikan ke beliau. Seperti akhirnya bisa nerima ketika saya wawancara gitu. Jadi caranya itu pertama harus nyari dulu siapa yang mau diwawancara gitu berarti. Nyari UMKM dulu yang istilahnya yang dia sukarela gitu. Kebetulan ada kenalan sih. Oh, kebetulan waktu itu ada kenalan. Ada kenalan. Jadi ada orang dalam. Bukan orang dalam. Ada kenalan. Kan ini terkait metode. Maksudnya saya juga pas kok aku kenal sama pelaku usaha UMKM kebetulan dosen di UB juga. Oh gitu. Akhirnya tak sodorkan itu, kenapa ya akhirnya mau gitu. Jadi cukup simpel sebenarnya metodenya, cukup
datang, yang penting udah ada istilahnya subjek atau objek UMKM yang mau diteliti, lalu tinggal di wawancara, di audit gitu ya. Iya. Sedetail mungkin, sebutuhnya apa gitu. Betul, sesuai standarnya itu apa, betulnya apa. Tapi kalau misalkan di kota Malang banyak UMKM kan, nggak harus apa namanya pengusaha-pengusaha kenalan, nggak harus seperti itu. Jadi bisa lebih luas lagi. Ya lebih luas lagi, tanyakan aja. Kalian punya bahan apa yang mau direkomendasikan untuk usahanya itu ya, kan sampaikan. Ini Pak, saya punya rekomendasi ini. Oke. Nah, oke Kak, cukup jelas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang kelima. Nah, terkait hasil secara umum yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Kan setelah meneliti nih, hasilnya gimana itu? Hasilnya alhamdulillah diterapkan sampai saat ini. Oh, jadi itu cocok dan bisa diterapkan. Oh iya, cocok. Karena apa? Lebih mudah dimengerti pemisahan mana asetnya, kemudian mana apa namanya liabilitasnya, modalnya itu lebih kelihatan. Karena apa? Dulu sebelum saya merekomendasikan SAK itu Banyak errornya gitu. catatannya ini kayak tanggal ini uang buat beli bahan baku, uang beli bayar utang. Jadi masih campur. Jadi apa ya? Nggak jelas. Untuk pengeluaran sebenarnya mana gitu. Iya, ya dulu benar-benar bedah. Pusing serius. Akhirnya karena itu ya alhamdulillah bisa komunikasi. Ya bisnisnya juga sampai saat ini juga masih lancar. Masih lancar. Gitu. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Nah, terkait kendala yang dihadapi sebelum melakukan penelitian. Nah, jadi ini sebelum awal-awal, sebelum melakukan penelitian, sebelum udah dapat judul, tapi mau neliti nih, kendalanya apa dulu? Dulu kendalanya itu yang pertama ya objeknya. Objeknya saya bingung nggak punya. Nyari dulu. Nyari apa dulu, ini? ya, siapa yang mau? Siapa yang mau, karena bingung. Pengennya sih UMKM yang saya sekelas skala nasional atau apa yang di kota Malang kan ada di KPTMP. Iya. Sanan. Pengennya ke sana. Oh, ditolak bolak-balik. Oh, berarti sempat ditolak juga? Iya, ke sana ditolak. Jadi kendalanya ditolak berapa kali itu? Iya, serius, sampai cari di Google siapa UMKM, nulis saya ada 20, masih ingat 20. Keliling-keliling terus setiap hari, tak sodorkan itu. Akhirnya pas ketemu Pak dosen itu tadi. Kebetulan beliau punya UMKM gitu. Oh iya. Langsung. Langsung akhirnya dapat. Ngerti banget sama mahasiswa tingkat akhir. Butuh penelitian. Oke Kak, nah lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ini. Pertanyaan yang nomor 7 terkait kendala lagi. Nah, kendala yang dihadapi saat penelitian. Nah, tadi kan sebelum penelitian ya, susah nyari yang mau diteliti siapa gitu kan. Iya, betul. Nah, ini saat penelitiannya, maksudnya saat wawancara mungkin itu apa? Kendalanya gimana? Apakah orangnya susah diajak ngomong apa gimana gitu? Betul. Itu posisi yang paling susah bagi saya ketika meneliti. Karena apa? Ketika saya menyampaikan standarnya seperti ini, kebetulan stafnya itu lulusan SMK akuntansi, bukan sarjana ya. SMK. Saya sampaikan bahasa-bahasa kuliahan, bahasa-bahasa ilmiah tentang akuntansi. Gimana tanggapan beliau? Mas, aku bingung mas, kok ingin lu? Saya agak-agak mangkal gitu ya. Kata emosi. Emosi serius. Akhirnya ya wes sambil bawahnya aja. Seperti ini loh mbak, seperti ini saya terapkan, saya sampaikan logikanya. Oh akhirnya paham sendirinya. Ini mas apa mbak? Yang punya perempuan apa cewek ini? Perempuan apa cewek? Cowok apa cewek? Yang ownernya itu cowok bapak-bapak. Tapi staff bagian accountingnya itu masih muda, mbak ya masih muda. Dia bingung terkait standar akuntansi itu masih belum tahu dia. Jadi masih meyakinkan gitu. Masih meyakinkan, perlu memahamkan lagi, istilahnya mengedukasi lagi orang-orang yang bagian staff accountingnya. Gitu. Itu susah. Butuh 3 bulan serius. Sampai 3 bulan bertahan. 3 bulan hanya mewawancarai bagian staff akuntansi. Ya, seru sih tapi. Seru ya. Itu ya kendala yang paling kelihatan itu ya. Paling kelihatan nih Gus. Ampun. Terasa banget itu. Iya. Untung selesai. Akhirnya molor setengah tahun. Oke. Lanjut Kak. Terkait penelitian terkait pertanyaan kok penelitian tuh. Pertanyaan yang ke-8 nih. Nah, terkait kendala lagi.
Tadi kan sebelum, lalu saat penelitian. Nah, sekarang kendala yang dihadapi sesudah penelitian. Jadi maksudnya data sudah dapat, sudah dibuat jadi skripsi, itu apa kendalanya? Waktu pembuatan penulisan deskripsi, penulisan bab 4 mungkin ya. Apa kendalanya itu? Kendalanya mungkin tentang simulasi pengaplikasiannya itu. Jadi saya pertama memahamkan staf adminnya, bagian akuntansi. Yang kedua memahamkan dosennya. Kadang dosen pembimbing saya kan Memahamkan gimana ini? Dosen kok dipahamkan maksudnya gimana? artinya kan belum tahu juga terkait standar akuntansinya. Jadi ini hal baru. Saya menjelaskan ke dua orang yang berbeda. Pertama lagi Mbak staf admin yang lulusan SMK, kemudian ibu dosen saya, dosen pembimbing saya, yang baru tahu juga ketika saya menyampaikan ada SKMKM. Benar-benar susah bahasanya, penulisannya bagaimana dosen paham, objeknya juga paham membaca skripsi saya. Sama-sama paham. Itu terkait bahasa penulisannya agak-agak bingung dulu sempat. Tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa selesai. Akhirnya bisa paham juga ya. Paham semua. Simulasinya yang ini agak susah Simulasi itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Simulasi terkait laporan keuangannya. Simulasi laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya di sana seperti apa, kemudian ketika diaplikasikan ke SKMKM apakah itu memang jadi seperti apa gitu. Itu bagian simulasi itu yang susah berarti ya. Iya, Selain simulasi. memahamkan dosen tadi juga ya. Simulasi pengaplikasian laporan keuangan. Oke Kak, sekarang pertanyaan yang terakhir nih terkait apa sih yang seharusnya diteliti oleh anak atau mahasiswa-mahasiswi akuntansi. Nah, seharusnya mereka ini meneliti apa? Ini yang nonton ini bingung ini, mau meneliti apa skripsinya. Makanya mau tahu bedah skripsi dari Kak Dedeng. Gimana menurut Kakak ini sarannya gimana? Yang terpenting jangan keluar konteks dari akuntansi, yang penting. Oh gitu saja. Enggak, itu yang pertama pasti ada banyak fenomena perubahan standar akuntansi. Itu kalian harus update. Coba kalian searching referensinya di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Oh, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, ada di website juga ada. Nanti kalian tinggal cari informasinya. Pasti di situ sangat-sangat terupdate tiap hari. Informasi apa aja terkait standar akuntansi. Itu yang pertama, terkait fenomena. Yang kedua, pengaplikasian terhadap bisnis usaha dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena apa? Setiap usaha pasti kan ada kepentingan berbeda-beda. Ya. Dibuat untung terus atau dibuat flat, untung ruginya sama atau buat rugi. Nggak mungkin buat rugi. Nggak mungkin kan? Mana ada usaha buat rugi? Kan tergantung perusahaannya mau di setting seperti apa. Nah itu kalian bisa menjadi objek penelitiannya. Itu aja sih kalau menurut saya fenomena dan objek bisnis terhadap laporan keuangan, fenomena akuntansi. Oke. Kak, cukup jelas sarannya, mungkin bisa diterima oleh teman-teman. Nah, mungkin ada satu tambahan lagi. Kalau Kak Dedeng mau menyampaikan apa ya? Sekedar motivasi atau saran untuk teman-teman yang masih ngerjakan skripsi atau masih mau ngerjakan skripsi supaya tetap semangat walaupun ini ceritanya tadi ada susahnya skripsi. Oh iya, susah terus. Atau banyak susahnya. Banyak susahnya, perjuangannya berat banget. Oh, mungkin ada pesan, ada motivasi gitu. Yang terpenting terkait akuntansi, secara logika standar akuntansinya benar-benar harus main di situ, benar-benar diuji. Jangan sampai lengah ataupun hilang konsentrasi ketika membuat skripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istilahnya selalu memotivasi diri sendiri sih, dan juga masa depan ini mau dibagaimanakan kalau misalkan kita nggak selesai skripsinya. Iya, seperti itu saya sempat mengalami dua hal itu. Molor kan. kuliah saya molor gara susahnya bagaimana menjelaskan ke stafnya. Itu aja sih, yang penting jangan sampai terdepresiasi terganggu pusing, pemikirannya, sampai stres, sampai depresi. Jangan sampai depresi, jangan sampai. Skripsi itu akan selesai kok. harus selesai. Jangan sampai putus di tengah jalan. Oke. Nah, Kak Dedeng, mungkin cukup sekian sharing bedah skripsi kali ini ya. Terima kasih Kak atas sharing skripsinya atau bedah skripsinya seputar akuntansi. Oke, untuk teman-teman yang tadi masih bingung,
Selain bisa tanya langsung ke Kak Dedeng, bisa juga kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih Kak. Oh iya. Salam sama-sama. dari kami, salam ilmuwan muda. See you. Dan juga masa depannya mau bagaimana kan kalau misalkan kita nggak selesai skripsinya. Iya, betul. Itu saya sempat mengalami dua hal itu. Molor kan. kuliah saya molor gara susahnya bagaimana menjelaskan ke stafnya. Itu aja sih. Yang penting